kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Gita Damayanti, Dian Carly, Melinda Nurlianti. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah ekonomi pembangunan Islam dengan materi peranan sektor industri dan perdagangan terhadap pembangunan ekonomi APBN, pertumbuhan, kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia. Untuk poin yang pertama yaitu peranan sektor industri terhadap pembangunan ekonomi. Peran sektor industri terhadap perekonomian di Indonesia cenderung terus meningkat dan berkembang, yang didominasi oleh industri padat tenaga kerja yang biasanya memiliki mata rantai relatif pendek, sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Akan tetapi, karena besarnya populasi unit usaha dan kontribusi terhadap perekonomian tetap besar. Pada era globalisasi ini, membangun sektor industri itu tentu membutuhkan strategi yang tepat dan konsisten sehingga dapat mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun di pasar global, yang pada gilirannya mampu mendorong tumbuhnya perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Poin selanjutnya, 3 unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri. 3 unsur pelaku ekonomi tersebut yaitu badan usaha milik swasta, BUMS, badan usaha milik negara, BUMN dan pengusaha kecil atau menengah, serta koperasi PKMK. Poin selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan. Dalam upaya mencapai pertumbuhan sektor industri manufaktur, pengembangan sektor industri manufaktur difokuskan pada perbuatan struktur dan daya saing, yang selanjutnya dijabarkan pada program pokok pengembangan industri manufaktur dan program penunjang. Program pokok pengembangan industri manufaktur terdapat 3 pokok pengembangan industri manufaktur, yaitu yang pertama program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri, dan program penataan struktur industri. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, juga barang setengah jadi bagi industri hilir. Untuk poin selanjutnya, pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan. Dalam upaya mencapai pertumbuhan sektor industri manufaktur, pengembangan sektor industri manufaktur difokuskan pada perkuatan struktur dan daya saing, yang selanjutnya dijabarkan pada program pokok pengembangan industri manufaktur dan program penunjang. Program pokok pengembangan industri manufaktur terbagi menjadi 3 program, diantaranya yang pertama program pengembangan industri kecil dan menengah, yang kedua program peningkatan kemampuan teknologi industri, dan yang terakhir program penataan struktur industri. Dan dalam tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri nasional, baik dalam hal penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung atau komponen dan barang setengah jadi bagi industri real. Untuk selanjutnya, peran ekonomi terhadap pertumbuhan dapat membuka kesempatan kerja yang luas apabila didukung oleh tumbuh dan berkembangnya sektor real, di mana sektor real akan jauh menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan pertumbuhan sektor finansial. Dan selanjutnya, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tinggi diharapkan dapat dirasakan adil dan merata berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini tercermin dalam strategi pembangunan Indonesia, yaitu Pro-Growth, Pro-Job, dan Pro-For, atau yang disebut Triple Track Strategy. Visi dari rencana pembangunan jangka panjang
pada tahun 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 misi yang salah satunya ialah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Selanjutnya, peranan APBN dalam pembangunan infrastruktur memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama fungsi alokasi. Fungsi ini dilakukan antara lain melalui pendanaan pada berbagai program dan investasi produk seperti pendanaan pembangunan infrastruktur atau belanja barang dan jasa. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi ini dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Fungsi ini dilakukan melalui pemberian berbagai jenis subsidi, baik subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok maupun subsidi langsung ke objek sasaran produktif seperti pendanaan pembangunan infrastruktur atau belanja barang dan jasa. Poin selanjutnya yaitu peran pembangunan ekonomi terhadap kemiskinan. Peranan sektor ekonomi dalam pengentasan kemiskinan ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan yang diperoleh dalam proses produksi, sektor ekonomi yang didistribusikan kepada rumah tangga miskin. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan merupakan suatu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, terus kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, terus tingkat geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Faktor lain yang sangat nyata tentang kemiskinan terdapat di kota-kota besar di Indonesia. Dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, terus tidak memiliki tempat tinggal, terus tempat tinggalnya terkena gusuran, ribuan pekerja terkena PKH, terus sikap dan perlawanan sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita di luar negeri. Terus adanya kemungkinan ketidakadilan sosial ekonomi selain oleh beragam alasan juga disebabkan oleh terdapat banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak sehat. Untuk yang terakhir yaitu peran pembangunan ekonomi terhadap pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat, atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu, dengan tingkat pengangguran dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerja yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Masalah pengangguran memang sangat kompleks. Terdapat banyak isu serta kaitan dengan beberapa indikator-indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, seperti pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, kemiskinan, serta besaran upah yang berlaku. Karena apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. Begitupun ketika tingkat pengangguran menurun, maka tingkat upah pun akan menaik. Sedangkan jika tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.